Sembahyang bukan hanya serta-merta untuk memperoleh penguatan terhadap bagaimana kita hidup, tetapi juga penguatan terhadap nilai-nilai hidup kita bisa kita simultankan kepada beliau yang menciptakan alam. Nah, itu tujuan. Selanjutnya adalah tentang manfaat. Umat sedharma yang berbahagia hampir mirip sebenarnya dengan tujuan. Sembahyang itu bermanfaat untuk menyucikan hati dan pikiran. Jadi menyucikan hati dan pemikiran. Orang sering menyatakan bagaimana kita menata hati, bagaimana kita menata pikiran, bagaimana kita menata kata kita agar supaya tidak menyakiti orang lain. Nah, dalam konteks ini manfaat sembahyang sesungguhnya adalah dengan melakukan persembahyangan yang rutin, artinya nilai-nilai Tuhan kita semayamkan dalam diri kita sehingga karakter-karakter dewata ada pada diri kita, maka sesungguhnya itu akan mampu memperbaiki personal kita menjadi yang lebih baik. Seperti misalnya nilai kesucian kita meningkat, lalu kemudian pikiran kita lebih jernih, kata-kata kita lebih meneduhkan, dan perbuatan kita lebih disenangi oleh lingkungan kita. Nah, itu manfaat sembahyang yang pertama. Manfaat sembahyang yang kedua adalah kita menjadi lebih ikhlas. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita terima saat ini, kita akan baik ikhlas untuk menerima. Terkadang kan kita sering tidak terima dengan hasil yang kita terima hari ini. Mungkin karena kurang lah, mungkin kurang indah lah, kurang elok, kurang tepat, kurang pas, kurang besar, dan sebagainya. Serba kurang. Maka kalau kita menyadari bahwa semua ini serba kurang ini, maka ilmu sebagai manfaat untuk bersembahyang itu adalah ikhlas. Ikhlas untuk menerima. Bahwa apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, apapun yang kita terima pada keseharian kehidupan kita, maka ilmu ikhlas menerima itu apa adanya sesungguhnya adalah kemuliaan tersendiri bagi diri kita. Contoh misalnya ada ini memang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita, bahwa apa yang kamu terima hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Jadi bekal sekolahnya banyak itu anugerah, bekal sekolahnya sedikit itu anugerah, bahkan tidak dikasih bekal juga adalah anugerah. Bagaimana mengajarkan itu pada anak-anak kita? Jadi kalau ada makanan enak itu adalah anugerah, kemudian makanan yang kurang enak ada anugerah, tidak ada makanan juga adalah anugerah untuk hari ini. Maka ini sesungguhnya perlu ada penanaman sejak dini kepada anak-anak kita, pada adik-adik kita, agar supaya mereka memahami dan mau untuk berterima untuk hari ini. Memang agak susah karena itu adalah nilai-nilai penanaman karakter, maka perlu proses, perlu waktu. Tetapi kalau kita tidak lakukan, maka selanjutnya umat kita, adik-adik kita juga akan menyimpang. Selanjutnya, manfaat dari sembahyang itu adalah menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Nah, umat sedharma yang berbahagia, pernah nggak umat sedharma merasakan bahwa perjalanan hari-hari kita itu sangat nyaman? Seolah-olah semuanya itu teratur. Seolah-olah yang akan menghambat kita tidak jadi menghambat. Lalu kemudian yang seharusnya atasan kita marah kepada kita, lalu kemudian berubah menjadi tidak marah. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari kita melakukan persembahyangan. Jadi sembahyang bukan hanya untuk melakukan komunikasi, hanya sekedar saja, tidak. Tapi sembahyang juga untuk kebermanfaatannya, untuk melancarkan hal-hal yang mungkin alpa untuk kita pikirkan, yang mungkin tidak bisa kita akan hadapi. Lalu kemudian dengan sembahyang, berdoa, memohon, maka salah satu manfaatnya adalah semua akan dibikin nyaman, dibikin aman, dibikin hangat, baik, dan sebagainya.
Nah, tentu itu adalah salah satu manfaat dari sembahyang. Dan selanjutnya sembahyang itu juga memberikan penguatan terhadap batin kita. Bahwa kemudian batin kita itu akan menjadi lebih degdeg apabila kita sering untuk melakukan kontemplasi atau berhubungan kepada beliau. Jadi berhubungan untuk kemudian menyatakan bahwa diri kita adalah milik beliau. Jadi waktu di mana kita bersembahyang itu menyatakan bahwa apa yang saya alami juga adalah anugerahmu, apa yang hamba terima juga adalah anugerahmu. Jadi ada saat di mana kita menyampaikan itu dengan harapan agar supaya hal yang lebih mulia itu datang dan mengada. Jadi tidak ada sesuatu yang memang kebetulan, semua diatur dengan sedemikian rupa. Lalu kemudian bersembahyang itu adalah cara kita ada pada peraturan itu, ada pada lingkungan itu, lalu kemudian ada pada kebaikan itu. Jadi sembahyang salah satu manfaatnya itu adalah memberikan pengendalian pada diri kita terhadap hal-hal yang terjadi. Selanjutnya adalah menumbuhkan cinta kasih. Umat sedharma yang berbahagia, dengan kita berdoa, bersembahyang kepada beliau, memuja dengan tulus, memuja beliau yang maha kasih itu, maka kemudian akan ada anugerah kasih kepada kita. Jadi ada take and give. Jadi kita memberikan, mempersembahkan, lalu kemudian kita pasti akan menerima. Mempersembahkan dengan kasih sayang, maka kita akan beroleh kasih dan sayang. Maka dari itu, cinta kasih dan kasih sayang ini tidak bisa dibuat oleh seseorang. Tetapi itu harus dipelihara, harus bertumbuh dari dalam diri, yang kemudian salah satu caranya adalah ketika kita melakukan sembahyang, akan ada nilai cinta kasih yang mengalir pada diri kita. Semakin banyak kita melakukan pemujaan, semakin banyak kita memohon cinta kasih, maka semakin banyak pula cinta kasih yang bisa kita tebarkan. Dan menebar cinta kasih itu bukan hanya kepada mereka-mereka yang ada di lingkungan kita yang kemudian baik kepada kita, tidak. Tetapi cinta kasih itulah kepada segala sekalian alam. Jadi kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan-tumbuhan yang kemudian membantu kehidupan kita. Dan ini sesungguhnya adalah cinta kasih yang dalam Hindu disebut dengan prema, yang tidak bisa mengada begitu saja. Ini perlu dipelihara, ini perlu dimunculkan, dan ini perlu untuk ditumbuhkan. Dan salah satu cara untuk menumbuhkannya adalah dengan rutin untuk melakukan persembahyangan. Selanjutnya, melestarikan alam semesta. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana kok bisa sembahyang manfaatnya adalah melestarikan alam. Nah, sembahyang itu adalah ada doa-doa yang bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi di dalamnya ada mendoakan mereka-mereka yang ada di lingkungan kita. Maka kemudian kita sering menyebut sarwa prani hitangkara. Jadi semuanya supaya hidup berbahagia. Karena dengan semuanya hidup berbahagia, maka akan ada nilai kebahagiaan yang tidak hanya ada pada diri kita, tetapi apa yang bahagia yang ada pada hewan, pada tumbuhan, itu juga akan kemudian saling keterhubungan dengan kebahagiaan yang kita bangun. Bayangkan kalau kita bahagia dan lingkungan kita bahagia, maka hanya bahagialah yang akan terwujud. Tetapi kalau bahagia hanya ada pada diri kita, lalu kemudian ketidakbaikan ada pada yang lain, maka kemudian niki akan selalu bertentangan. Jadi cinta kasih yang ada dalam diri akan mampu kemudian membuat pelestarian terhadap kehidupan yang baik kepada lingkungan kita, dan di sana kemudian akan ada hubungan yang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling membahagiakan untuk hidup. Dan terakhir sebagai manfaat dari sembahyang umat sedharma yang berbahagia adalah dapat memelihara kesehatan jasmani. Jadi kita diharapkan untuk melakukan persembahyangan 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, sore.
Padahal persembahyangan atau waktu yang baik untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan itu adalah pada sandia kala. Sandia kala itu artinya pada pertemuan waktu. Pagi, jam 6 pagi, pertemuan gelap dengan terang. Lalu kemudian siang, pertemuan pagi dengan sore, siang hari. Lalu kemudian sore itu di saat sandikala itu adalah pertemuan terang dengan gelap lagi. Lalu kemudian pada pukul 00 jam 12 malam itu adalah sandia kala di mana di tengahing ratri ada nilai penyadaran, kesadaran yang luar biasa terjadi pada alam. Dan apabila pada saat itu kita melakukan persembahyangan dengan hening, dengan tulus, maka di sana kita akan beroleh anugerah yang tak terhingga. Maka umat sedharma yang berbahagia, sebagai bentuk dari kesehatan jasmani, maka bersembahyang pada pagi hari didahului dengan mandi bersih. Lalu kemudian pada siang hari misalnya di tempat kerja, lalu kemudian sore hari di rumah kembali dengan melakukan rutinitas begitu banyak, lalu kemudian kita ada kesempatan untuk duduk bersimpuh, duduk berdoa untuk ngecas energi begitu. Maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi badan kita untuk kemudian bisa berlaku sehat. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita mengetahui tujuan dan manfaat sembahyang seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita harus bergegas untuk sembahyang. Caranya adalah lakukan rutinitas ini selama 3 hari berturut-turut, atau 5 hari berturut-turut, atau 7 hari berturut-turut. Maka kemudian untuk selanjutnya, maka ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak melakukan itu. Artinya selama 3 hari, 5 hari, 7 hari lakukan itu berturut-turut. Jadi pagi, kalau misalnya siang di tempat kerja lakukan, lalu kemudian malamnya lakukan, di tengah malam lakukan selama 7 hari saja berturut-turut. Maka begitu selanjutnya 8 hari ke 9 hari itu akan ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak melakukan sembahyang. Artinya apa? Kita wajib untuk melakukan sembahyang karena ada sesuatu yang hilang. Nah, caranya adalah pertama, fokuskan kepada lingkungan kita, keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak. Ajak mereka untuk melakukan persembahyang dengan cara asuci laksana. Asuci laksana itu adalah membersihkan badan. Ajak dia, ayo mandi, kemudian kita sembahyang. Nah, itu adalah ajakan yang kemudian mereka melakukan asuci laksana, melakukan pembersihan badan. Lalu kemudian pembersihan badan dilanjutkan dengan menggunakan busana yang baik, menggunakan pakaian yang baik, yang bersih, yang nyaman, yang aman dan sebagainya. Jadi nggak mesti baru, ya, nggak mesti baru. Lalu kemudian kita mempersiapkan alat-alat untuk bersembahyang. Alat-alat untuk bersembahyang ini salah satunya adalah bunga, kemudian tirta, lalu kemudian dupanya. Bahkan apabila kita memiliki tempat, memiliki alat dan memiliki kesempatan, sebelum kita bersembahyang, bakarlah cendana, majegau, isi menyan. Jadi bakar itu dengan menggunakan pasepan di depan Idewdari Guru, tempat kita sembahyang. Karena dinyatakan dengan membakar wangi-wangian itu, maka unsur-unsur alam akan tergerakkan, lalu kemudian menghadirkan nilai-nilai Tuhan. Jadi tibaka kena ikang cendana majegau menyan. Nah, jadi persembahkan itu, bakar itu dengan menggunakan pasepan misalnya, kan, itu menyalakan api. Barulah kemudian alat-alat sembahyang seperti bunga. Nah, niki mawinan kita di rumah itu diharapkan untuk menanam bunga untuk sembahyang. Jadi tanamlah bunga-bunga yang baik, bunga-bunga yang harum di lingkungan rumah yang kemudian suatu saat kita bisa petik untuk kita gunakan untuk bersembahyang.
Jadi dengan memetik bunga itu, maka bunga itu memiliki etika pelepasan. Dengan etika pelepasan itu lalu kemudian tumbuh-tumbuhan dan lingkungan kita itu menjadi terbaikkan, tergunakan untuk persembahan. Nah, maka dengan demikian dengan memetik bunga-bunga yang kita tanam sendiri, itu artinya bahwa kita menggunakan semua unsur alam untuk kemudian kita baikkan. Barulah kemudian diajak anak-anak untuk duduk, kita duduk dengan baik, dengan menghirup aroma pasepan majagau cendana yang harum, lalu kemudian kita mengawali dengan Trisandya. Trisandya itu adalah pemujaan, pemujian, dan permohonan. Memuja itu kurang lebih ada 2 bait, memuji itu ada 2 bait, dan menyadari diri kita sendiri yang kotor, yang papa, yang kemudian kita mohonkan penguatan itu lagi 2 bait. Jadi memuja, memuji, memohon. Nah, Trisandya ini sesungguhnya banyak umat kita yang hafal tetapi tidak tahu tentang artinya. Jadi dengan demikian umat sedharma yang berbahagia akan keliru kalau kita mengetahui mantra tapi tidak tahu artinya. Jadi coba juga itu dibaca-baca napi artos dari mantra-mantra yang ada. Lalu kemudian setelah melakukan Trisandya, ajarkan juga anak-anak untuk menghafal Trisandya. Jadi bagaimana bertrisandya yang baik, jangan bertrisandya cepat-cepatan seperti yang sering dilakukan di sekolah, mekire mulih nih kan pun trisandya cepat-cepat ya. Nah, ya oke lah untuk anak-anak oke lah, tapi tentu harus ditanamkan pada mereka bagaimana agar supaya melakukan pemujaan dengan mantra Trisandya yang baik pada saat melakukan persembahyangan. Selanjutnya kita melakukan keramaning sembah. Nah, keramaning sembah saya kira arti-artinya, mantra-mantranya itu sudah ada di berbagai buku dan juga di internet, itu mudah untuk mengakses. Silahkan nanti umat sedharma mengakses mantra-mantra yang ada untuk melakukan keramaning sembah. Kuncinya adalah memohon pesaksi dari beliau kepada Surya, lalu kemudian memuja Tuhan yang ada di pelinggih-pelinggih tempat kita memuja, dan yang terakhir itu adalah memohon anugerah beliau. Nah, setelah memohon anugerah itulah kemudian ada istilah berserah diri. Jadi nyonteng atau berdoa secara khusus, lepas dari semua mantra-mantra Sanskerta, tetapi berserah diri itu adalah melakukan pemujaan dengan menyampaikan secara utuh apa persoalan-persoalan yang kita alami, lalu kemudian apa yang kita mohonkan ke depan, dan bagaimana solusi atas semua persoalan yang terjadi. Jadi itu disampaikan secara wastane, bercurhatlah kepada beliau, karena hanya beliaulah yang patut untuk kita curhati dengan berbagai macam persoalan yang ada. Karena kalau seorang laki-laki bercurhat kepada seorang perempuan, maka akan terjadi perselingkuhan. Lalu kemudian kalau seseorang curhat dengan sahabatnya, maka kemudian nanti ada kecemburuan. Maka yang paling sederhana adalah marilah kita bercurhat kepada Tuhan, ceritakan persoalan kepada Tuhan, dan mohon petunjuk kepada beliau. Nah, berserah diri inilah kemudian menyatakan bahwa sembahyang ini adalah salah satunya cara berkomunikasi kepada beliau. Jadi untuk membangun hubungan yang harmonis kepada Tuhan, lalu kemudian memohon anugerah kepada Tuhan, yang pada intinya kemudian mendapatkan manfaat berupa kebaikan atas dasar kita sering melakukan hubungan kepada Tuhan. Jadi agama itu sesungguhnya adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan yang dipuja, pemuja dengan yang dipuja. Nah, maka dalam konteks ini sembahyang sesungguhnya itu adalah nilai-nilai yang terbangun dari kesadaran akan makhluk Tuhan. Jadi kita sadar menjadi makhluk Tuhan. Lalu kemudian kita melakukan pemujaan dengan cara menghubungkan diri kepada beliau yang kita puja, yang kita agungkan, yang menciptakan kita. Barulah kemudian di sana akan ada penyadaran. Kita akan menjadi lebih sadar menjadi manusia. Karena banyak orang yang tidak sadar menjadi manusia, bahkan ada manusia yang
kelangkung menganggap dirinya seperti Tuhan, menganggap dirinya bagaikan dewa. Nah, jadi itu memade-made itu, jadi kurang pas lah ya. Nah, jadi boleh kita melakukan penyucian diri, tetapi jangan sampai kemudian kita mengorbankan kesucian kita itu hanya gara-gara kita takabur bahwa kita masih manusia tetapi sudah menganggap diri bagaikan Tuhan atau bagaikan para dewa. Tidak boleh. Nah, kemudian berserah diri ini juga menceritakan tentang apa yang mesti diambil dalam sebuah keputusan. Jadi setiap saat kita harus mengambil keputusan atas kehidupan kita. Maka kemudian berserah diri itu adalah untuk mencari solusi untuk itu, agar supaya suatu saat kita mendapatkan nilai-nilai yang lebih mulia untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dan terakhir, di dalam persembahyangan itu ada istilahnya ngeneng, diam sejenak. Bagi umat-umat kita yang di luar Bali sering sekali melakukan kegiatan ini, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memang lebih mantap begitu ya. Nah, umat kita sedharma dimanapun berada, mestinya kata ngening ini untuk mengheningkan gelombang-gelombang yang ada dalam diri kita. Maka kemudian ngening ini diharapkan untuk mampu memberikan kita ketenangan yang lebih. Tenang dalam memikirkan sesuatu, tenang dalam membicarakan sesuatu, dan tenang dalam memperbuat, jadi melakukan sesuatu. Maka ketenangan ini juga akan berpengaruh pada bagaimana cara kita memperlakukan kehidupan kita, bagaimana cara kita memperlakukan lingkungan kita. Pada dasarnya, sembahyang itu adalah cara yang paling sederhana untuk melakukan hubungan yang baik kepada Tuhan. Jadi kalau dengan cara yang sederhana ini bisa kita lakukan dengan baik, maka kemudian ada cara-cara lain yang mungkin lebih rumit, yang tentu saja bisa saja akan kita lakukan itu. Tetapi kalau dari cara yang sederhana ini kita lakukan, berarti tangga pertama sudah kita lewati. Maka tangga selanjutnya itu adalah tergantung bagaimana kita memahami, bagaimana kita melangkah pada tangga-tangga itu selanjutnya. Umat sedharma yang berbahagia, saya tidak akan membahas mantra-mantra tentang bersembahyang, karena saya kira itu umat sedharma bisa membaca, bisa mencari di berbagai media. Dengan catatan, apabila umat sedharma berdoa, ingat mantranya, jangan lupa ingat juga artinya. Sehingga dengan artinya itu kita akan menjadi lebih mulia, mengucapkan sesuatu yang mulia, memohon yang mulia kepada beliau yang mulia, sehingga ada anugerah berupa kemuliaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada umat sedharma dimanapun Anda berada terkait dengan sembahyang, bagaimana kita melakukan hubungan yang harmonis kepada Tuhan, karena dengan menjalin hubungan yang harmonis itu jalan damai akan mendapatkan kedamaian. Jalan yang kurang pas, kurang baik juga akan mendapatkan keburukan. Maka dari itu jalan damai adalah dengan cara sembahyang, cara sederhana yang lebih mulia untuk mempermulia diri untuk kemudian mendapatkan kemuliaan pada kehidupan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.